Jadi sepanjang Januari hingga April 2020, MyDirtSheet udah nge-review 43 film. Di sini kita pakai tiermaker.com untuk membagi rating dari 1 sampai 10 bintang emas ke dalam angka-angka mutu. Kayak nilai kuliah gitu. Pertama itu ada S untuk 8 ke atas. Lalu ada A untuk nilai 7 sampai 7,5. B buat 5,5 hingga 6,5. C untuk nilai 4 dan 5. D untuk 2,5 hingga 3,5. E untuk nilai 1 dan 2. Dan F khusus untuk film-film bego. Oke, mari kita kumpulkan. Pertama 1917. Ini film kandidat Oscar. Digadang-gadangkan bakal menang Best Picture, tapi ditampas oleh Parasite. Ini secara teknis bagus, kameranya kayak kameranya tuh one take, tapi sebenarnya editingnya sangat mulus. Kekurangannya cuma gara-gara film ini kayak video game, kayak cutscene video game. Tokoh-tokohnya itu cuma sekedar muncul sebagai cameo, jadi kita nggak ngegali mereka filmnya. Maka lalu aku menunjukkan film ini ke 7,5 A. Terus ada Abracadabra, film Indonesia yang ada harimaunya. Ini filmnya juga unik, gayanya beda lah, jarang, hampir mustahil ada film bioskop Indonesia yang bisa tampil kayak gini. Cuma ya ceritanya agak sedikit mambo jumbo, kayak Abracadabra itu sendiri, hokus pokus, hanya kata-kata nggak jelas gitu. Jadi aku ngasihnya C di angka 5 waktu di review, maka dia ada di C. Next ada Guns Akimbo, very fun film, Samara Weaving-nya keren banget. Ini tentang keyboard warrior, ya. Cerita azab seorang keyboard warrior. Buatku filmnya asik, cuma gagasan dan konsepnya sendiri itu sebenarnya agak kurang klop. Jadi buatku ini menghibur, tapi dia not really a good film. Aku naruhnya di 5, nilainya C. Terus ada Bad Education. Ini film terakhir yang ditonton selama 1 bulan selama masa pandemi. Ini tentang kisah nyata korupsi di sekolah oleh seorang superintendent yang akrab dengan murid-murid, yang disukai oleh banyak guru dan wali murid. Cuma ternyata dia menyimpan satu rahasia. Ini intens banget actingnya si Hugh Jackman. Hugh sih bacanya. Ya pokoknya itulah. Actingnya sangat, menurutku ini paling bagus ya dibanding Greatest Showman. Aku sukain actingnya di sini. Jadi aku ngasihnya 7. Itu taruhnya di A. Berikutnya ada Toko Barang Mantan. Ini konsepnya menarik, komedi ya. Toko yang jual barang-barang bekas pacar. Ini sebenarnya bagus, cuma lapisan motivasi si Reza dan dengan konsep tokonya itu sendiri belum bisa diterjelaskan dengan baik oleh filmnya. Jadi plotnya tuh, apalagi ending itu sangat membuat plotnya jadi dangkal. Jadi setelah semua pelajaran yang mereka alami di tokoh-tokoh ini di film, di endingnya mereka ternyata pelajarannya jadi sia-sia karena ternyata mereka tuh akhirnya bersatu juga gitu. Jadi ini aku ngasihnya waktu itu 4, kita taruh di C. Next, Birds of Prey, film yang sebenarnya asik, cuma karena judulnya dianggap kurang menjual, jadi diganti judulnya di Harley Quinn. Dan tetap tidak menjual karena saat tayang tuh corona mulai merebak. Agenda SJW di film ini dibikin fun, meskipun memang tokoh-tokoh cowoknya jahat semua, tapi ya filmnya berhasil mengset memang begitulah dunia mereka gitu. Makanya aku kasih film ini 6,5, taruhnya di B.
Next, Brahms The Boy 2. Judulnya jelek, ceritanya menghancurkan luar atau logika dalam dari film yang pertama. Akhirnya film ini jadi kayak Annabelle. Ya nggak ada bedanya sama Annabelle. Jadi aku ngasihnya 4 juga, taruh di C. Buku Harianku, ini film Indonesia terakhir yang aku tonton di bioskop sebelum pandemi, sebelum disuruh karantina, sebelum bioskop tutup. Ini anak-anak banget ya, dan bagus karena tokohnya tuh ada ciri khas, tentang parentingnya juga dapet. Dia dengan kakeknya mengajarkan buat nulis buku harian. Musik-musiknya juga asik semua, cuma kelemahannya adalah musik-musiknya tuh kayak cuma ada buat biar anak-anak gak bosan. Jadi musiknya tuh random, jarang yang mewakili. Jadi gini, kayaknya film ini dibuat musiknya dulu baru dirangkai jadi cerita, bukan kebalikannya. Jadi tidak semua emosi dari tokohnya yang terwakilkan oleh lagu. Aku waktu itu ngasihnya jadinya 5,5 karena aku juga enjoy nontonnya. Dia dapat B. Next, Sidul. Oh, ini akhir cinta Sidul. Ini adalah akhir trilogi yang memuaskan dibandingkan Star Wars, surprisingly. Jadi di sini akhirnya Dul punya plot yang melingkar Zainab juga, Sarah juga sebagai supporter jadi semakin kuat arc-nya di sini. Jadi memuaskan. Aku ngasihnya 6,5, taruhnya di B. Next ada Extraction, film action dari sebagian orang-orang di belakang Avengers. It's fun, tapi dari luar sana dia banyak kena kritik whitewashing. Aku bahas ini juga di blog. Tapi menurutku kelemahannya bukan di whitewashing itu, tapi ke anak-anak di sini terlalu dijadikan objek, nggak dikasih kesempatan untuk jadi subjek. Padahal ada 2 setidaknya karakter anak yang menarik untuk dikembangkan, cuma ya memang terlalu menghiraukan si Chris Hemsworth-nya gitu. Aku ngasihnya Extraction di 6 karena mestinya bisa dikembangkan anak-anaknya dengan lebih baik, dan kita taruh di B. Terus Fantasy Island, ini otomatis bego. Writingnya dari 10 menit, dari 2 menit awal aja udah kerasa bego. Terlalu eksposisi semua, tokoh-tokohnya tuh spouting eksposisi kemana-mana, nggak sekian banyak eksposisi juga ujung-ujungnya filmnya tetap nggak make sense. Semuanya twist, ternyata ini dan nggak ada yang. Terus Michael Pena juga miscast sekali di film ini. Next ada Uncut Games, penampilan terbaik Adam Sandler yang pernah tonton. Awalnya tuh ini susah diikuti karena isinya orang marah-marah aja, tapi ternyata dia ngajak kita untuk merasakan bagaimana kecamuknya hidup seorang gambler, dan endingnya shocking banget. Aku enjoy, plot dan penulisannya mantap. Aku ngasihnya 7,5, dia dapat A. Next ada Gentleman, film yang juga keren. Ini aku nontonnya telat, tapi untung sempat nonton. Tentang mafia, 2 geng. Ya sebenarnya nih bisa dikasih 7, cuma di awal dia agak ada gayanya yang membuat kita bingung perspektifnya mana. Ini tentang si tokoh si Matthew atau tokoh si wartawan. Nah mestinya itu dibikin lebih fokus lagi di awal, tapi ya gaya mereka seperti itulah, gak bisa dibenerin juga. Jadi aku ngasihnya ini 6,5, lihat adanya di B. Next, filmnya si Empang, Girl on the Third Floor. Horor yang awalnya terlihat amatir, tapi ternyata punya plot yang bulat, yang bagus sekali buat masculinity, buat menghantui pria-pria toksik maskulin. Ini banyak practical effect, agak-agak gross gitu horornya,
rumah yang dari lubang yang mengeluarkan cairan putih dan segala macam lah. Ini mengingatkan pada film-film horor klasik kayak Hellraiser. Jadi aku waktu itu enjoy dan ngasihnya 5,5. Berarti dia ada di B. Berikutnya ada film Gretel dan Hansel. Satu lagi film remake karena agenda SJW dan memang agak bikin ilfeel ya ketika ada penyihir yang bilang, "Jangan panggil aku Nona, aku tidak kawin. Tidakkah kau melihat tangan dan kakiku bebas?" Atau ketika mereka main catur, si penyihirnya bilang, "Enakan ratu bisa bergerak bebas," gitu. Film ini lebih kayak mentingin itu semua daripada cerita yang sebenarnya ceritanya kayak The Witch, cewek yang lagi masa-masa pertumbuhan remaja terus mengenali dirinya bakal jadi ibu dan dia takut dan dia mulai menemukan alternatif lain ya gitulah. Aku itu ngasihnya filmnya 5, dia dari C. Lalu Grudge reboot dari Ju-on remake, kayak bukan remake tapi sequel ya. Timelinenya sebagai dari timeline dia sequel. Kalau dilihat sekarang dia kayak bisa jadi kayak alegori corona juga ya. Orang udah pulang dari Asia bawa penyakit ke daerahnya sendiri, penyakit mematikan buat semua yang pernah ke rumahnya dia gitu. Tapi di balik itu semua film ini nggak ada hal baru, nggak ada hal spesial. Dia berjalan datar-datar aja. Paling shot buat endingnya, kredit endingnya yang menarik. Aku ngasihnya 4 malah, karena udah terlalu normal film kayak gini. Jadi C. Berikutnya film fenomenal Indonesia tahun 2020. Nanti kita cerita tentang hari ini. Saking fenomenalnya, si director langsung bikin director cut dan nggak tahu berapa penontonnya gitu. Ini filmnya sebenarnya oke, mewakili selera anak kekinian, remaja modern. Cuma ada elemen twist yang melibatkan kembar-kembar gitu, yang sebenarnya terlalu fantastis untuk sebuah cerita yang tone-nya buat di dunia nyata. Rada-rada nggak klop, tapi oke, mereka membangunnya dengan teliti, nggak ada, walaupun twistnya sensasional kalau bisa dibilang, tapi padat gitu, dari awal ada penanaman segala macam. Aku ngasihnya 6 saja, dia dapat B. Lalu ada The Hun, satu lagi film enjoy thriller yang surprising us sejak dari awal. Kita nggak tahu tokoh utamanya siapa, semuanya pada mendadak pada mati. Ini bagus, tentang si kaya si miskin juga kalau mau boleh dibilang. Terus ada, selain itu dia juga bicara tentang politik. Ini sebenarnya tentang dua grup partai pandangan politik, Republik dan Demokrat. Dan film ini mengalegorikan ke sana. Ini enjoy. Aku ngasihnya 6,5 karena awalnya itu yang walaupun surprise tapi mestinya bisa lebih baik daripada itu. Berikutnya ada sequel paling ditunggu-tunggu tapi filmnya paling dijelek-jelekin sebelum Iblis Menjemput 2 plus no reason film ini eksis. Tugas film ini cuma satu, mengkaitkan tokohnya Chelsea dengan tokoh-tokoh baru, dan dia gagal total. Semua dipaksa dan acting Chelsea-nya juga tidak membantu. Ngasihnya 4 C. Lalu ada The Invincible Man, horor bagus dengan acting hebat dari Elizabeth Moss aku lupa nama aktrisnya, sorry kalau salah.
ini filmnya keren, adegan SJW-nya mulus, nggak menohok banget kayak Gretel Hansel. Cuma ada beberapa plot hole mungkin kalau mau dibilang, atau pemaksaan cerita sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dan agak kurang masuk sama dunianya bekerja, tapi kita disuruh memaklumkan saja. Dan menurutku itu sebenarnya masih bisa diperbaiki, jadi aku ngasihnya 6,5 B. Lalu ada Janine. Nah, inilah pembagi antara film bego dengan film yang rating 1 biasa. Aku ngasihnya ini 1. Janine ini sebenarnya punya niat baik untuk bercerita ya tentang aborsi. Tokohnya juga utamanya cowok. Semua yang dijadiin antagonis utamanya cowok. Tapi ya mereka istilahnya ilmunya masih kurang, masih banyak yang perlu dibenahi dari film ini. Makanya aku hanya 1 dan tidak bego. Kalau bego itu kan dia sengaja mancing emosi filmnya. Ini kan nggak bikin kita merasa bego dan sebagainya. Next ada Jojo Rabbit. Setelah nonton ini aku jadi tahu bahwa standar adaptasi itu naik karena film ini. Ini aslinya dia novel yang tragis dijadikan komedi satir oleh Taika Waititi. Ceritanya itu kompleks dari awal sebagai summer camp, terus berubah jadi Ghost in the Attic, terus ya banyak evolusi cerita di film ini. Nggak hanya sekedar memparodikan Hitler. Aku suka ini dan aku ngasih nilai 9. Mungkin aku sendiri yang ngasih setinggi itu buat film ini. Dan ternyata terbukti Oscar setuju sama pendapatku. Dia dapat Best Adapted Screenplay. So yeah, S definitely. Terus ada Kajang Kliwon, horror GJ Indonesia berikutnya, tapi lokal. Membuat nilai lokal, jadi aku nggak tega ngasih nilai 1, aku ngasihnya 2. Ya itu seperti pada Janine, dia juga sebenarnya adalah gagasan, adalah keinginan untuk menunjukkan sesuatu yang baru kepada kita, cuma terlalu basic pembuatannya, terlalu ngikutin pakem-pakem jump scare dan segala macam, twist dan segala macam, jadi kurang maksimal. Mungkin kalau ditangani oleh yang lebih kompeten bisa lebih bagus. Dapatnya E jadinya. Lalu Teman Kondangan, humor absurd yang melupakan cara bercerita. Nggak tahu apa melupakan atau memang nggak ngerti. Kita lihat mesnya cerita ini di ending saat ada adegan kejar-kejar kapal-kapalan gitu, dan tokoh utamanya datang gitu aja, terlihat out of place karena ternyata cerita ini nggak benar-benar tentang dia gitu. Tokoh utamanya tuh cuma cewek yang pengen tentang selebgram lah istilahnya, dan dia nggak mau malu, nggak punya pasangan, hanya itu. Jadi film berusaha gali dari segi-segi tokoh support, dan pada akhirnya memang tokoh supportnya melampaui kemenarikan tokoh utama. Jadi kacau lah, aku ngasihnya 2 juga. Terus ada Main Event, ini film dari WWE yang pertama kerjasama dengan Netflix, tentang anak-anak buat mempromosikan WWE. Cuma WWE nya sendiri tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ini terlalu fantasi, terlalu kartun, dan gak masuk akal, tidak mengajarkan apa-apa pada anak-anak. Ngasihnya 4. C. Kenyamangkujiwo, origin dari trilogi Kuntilanak, tapi terlalu ribet, ngomong politik perebutan cermin yang nggak berkesudahan, tokoh-tokoh yang nyebut hal-hal ya itu apa namanya, istilah-istilah, pakem-pakem segala macam, ilmu-ilmu hitam, tapi sisi kemanusiaan mereka tuh
terlupakan gitu. Aku ngasihnya 3, tepatnya D. Wah, D pertama ya. Wah, semuanya udah terisi. Next, Mariposa, ini 3 juga. Karena terlalu meremehkan anak remaja, katanya ini tentang parenting tapi orang tuanya satu dimensi. Terus dia menipu tokohnya tentang olimpiade, ternyata tokohnya tidak peduli sama menang olimpiade, tidak ada yang peduli. Jadi ngapain kita selama ini selama film berusaha menjagokan mereka bisa menang olimpiade? Itu fatal, pembangunan cerita yang fatal, memaksakan karena terlalu berusaha sama dengan materi wet. Next ada Mecca I'm Coming, film paling fresh kalau boleh dibilang, film lokal paling fresh. Absurdnya dapat, nggak kayak Teman Kondangan karena dunianya benar-benar berfungsi di sana. Cuma ada beberapa yang mestinya dibenahi, kayak resolusi buat si tokoh Rizky Nazar, terus mungkin judulnya juga kurang menarik ya, kurang personal buat filmnya, terlalu mengada-ada biar ditonton gitu. Aku ngasihnya 6,5 B. Teman Tapi Menikah 2 dibandingkan pendahulunya punya acting yang lebih baik, tapi punya cerita yang lebih dipanjang-panjangin. Agak-agak bosen nonton tokoh 2 pasangan muda yang bertengkar tuh hal-hal sepele, kayak cemburu sama janin sendiri, lalu diada-adain. Jadi aku ngasihnya 5 aja, C. Terus Milea, film paling insulting tahun ini atau mungkin tahun-tahun terakhir ini. Gunakan stock shot semua, mereka particularly nggak bikin apa-apa, hanya sedikit adegan baru, cuma adegan ulang-ulang dan jadi film. There's no effort, no anything, film bego. Nikah Yuk, film yang sebenarnya cukup bagus, cuma terlalu wah twistnya, jadi logikanya jadi susah untuk dinikmati. Judulnya juga jelek. Tolong kalau bikin film judulnya jangan kalimat-kalimat Mecca I'm Coming, nikah yuk, apalagi teh bucin, sobat ambiar gitu. Jangan pakai tren-tren kayak judul-judul FTV lah. Pakai yang benar-benar eksklusif ke filmnya. Berikutnya ada Onward, film Pixar terbaru tentang abang dan adik yang bagus, menarik. Role dunianya menarik, cuma kekurangannya cuma si abangnya nggak dikasih kesempatan untuk belajar gitu. Terlalu mengandalkan hampir satu layer soal mereka tuh bisa sukses karena adiknya bisa sihir, itu doang. Kayak dikasih 6,5. Lalu Platform, film yang paling cocok ditonton saat penimbunan masker dulu. Ini benar-benar nunjukin bahwa manusia itu kadang di atas kadang di bawah, dan itulah sebabnya maka orang jadi asshole semua, nggak mau mikirin orang lain, ngambil yang tidak ia butuhkan. Ini bagus, cuma terlalu genreis, makanya aku ngasihnya 7,5, dapat A. Lalu ada Red Shoes and the Seven Dwarf, film dari Korea, dan menarik sekali kalau dilihat dari sudut pandang Korea karena dia bahas tentang kecantikan itu gak bagus, terobsesi sama kecantikan. Maka aku kasih 6, karena kalau ditonton sama orang-orang kayak kita yang nggak tahu betapa urgentnya operasi plastik, tokoh-tokohnya jadi menyebalkan karena nggak digali juga. Tepatnya B. Lalu Sonic, akhirnya filmnya tayang, mereka ganti tampang Sonicnya dengan lebih benar dan ceritanya oke. Not insulting, not make sense. Jim Carrey-nya have fun, semua filmnya have fun di sini.
mungkin ini nilai tertinggi bisa dicapai oleh film anak-anak dari video game kayak gini. Sonic 6,5 B. Lalu Swallow ini aku direkomendasi sama komen di blog, dan thank you banget, ini filmnya bagus, agenda SJW nya nggak menonjok, nggak bikin kesel, terus benar-benar menunjukkan empowerment cewek. Dia juga mengangkat hal baru dari penyakit orang suka nelen benda-benda berbahaya. Plotnya juga bagus walaupun ada beberapa eksposisi, tapi work karena karakternya disebutkan orang yang sudah lama tidak didengar, jadi dia wajar tiba-tiba bikin eksposisi. Aku ngasih 8, dapatnya S. Lalu Troll World Tour, film yang memecahkan rekor, tayang di hari tayang bioskop langsung ke video, nggak mundur, dan nekat tayang di video. Ini sama kayak si buku harianku, isinya musik semua sebenarnya, dan dia juga kayak bercerita tentang hal yang udah pernah kita lihat dengan lebih baik di film Doremi and You. Kelemahannya di sini lah musik-musiknya pop, nggak ada yang original, terus cuma buat anak-anak biar nggak bosan nonton. Terus tokohnya si Poppy itu annoying banget, nggak make sense. Dia nyuruh orang nggak ngelihat buku manual penerbangan pesawat. Ya itulah, masihnya 5C. Lalu The Turning, horror art yang pengen terlihat pintar tapi ternyata menipu kita semua dengan false resolution yang adegan mimpi. Itu cheap banget, insulting. Aku ngasihnya 3, tapi actingnya bagus, karena actingnya sebenarnya bagus, artnya juga lumayan. Terus Underwater, film Kristen, siapa sih namanya, si Bella tuh, lupa. Ini dibilang alien rip off bisa, banyak sih film-film yang kayak Alien, tapi dia fun sekali. Yang jadi horornya di sini bukan cuma makhluk bawah laut, tapi juga tekanan bawah laut. Semua berhasil digambarkan dengan baik. Aku ngasihnya waktu itu 5,5, jadi dapatnya B. Next, Vivarium, film simbolis juga tentang nunjukin orang yang melihara anak alien. Sebenarnya dia ingin liatin nggak boleh berumah tangga tuh terburu-buru, cuma jadi satu layer karena mereka perbandingannya kurang tepat. Mereka membandingkannya dengan membesarin anak alien yang jelas bukan anak sendiri. Coba kan kalau di dunia nyata anak yang dibesarin itu anak sendiri yang kita sadar ingin memiliki anak. Jadi aku ngasihnya C, 5. Lalu The Way Back, ini film tentang pelatih basket, tapi sebenarnya bukan tentang basket, dan dia bercerita lebih baik daripada Mariposa yang ngeliatin kita olimpiade, tapi ternyata olimpiade nggak penting. Nah di sini ternyata basketnya nggak penting, dan itu diperlihatkan dengan lebih cakap karena dia benar-benar fokus ke tokoh si pelatih. Ngasihnya 7, pokoknya A. Lalu The Willow Beast, filmnya Alessia Cara. Tadinya aku takut bakal bias, tapi ternyata memang filmnya memang bagus. Unik tentang anak-anak yang pengen jadi yatim piatu karena orang tua mereka jahat. Ini dark banget, sekaligus juga cerah banget, conflicted tone, tapi berhasil diseimbangkan oleh pembuatnya. Jadi dapat 7A. Terakhir adalah Little Woman. Ini aku takut dia ngalahin Jojo Rabbit di Oscar, tapi ternyata ya bener lah, filmnya sebenarnya mungkin lebih bagus kalau dibikin sebagai dokumenter dari si pengarang. Alih-alih seperti kita Gatwicknya kan bikin lebih menonjolkan sisi pengarang. Tapi ya kita udah ngeliat ini beberapa kali sebelumnya. Film Little Woman ini udah gak spesial,
Jadi aku ngasihnya 7,5 saja di A. So that's it. Itulah rating. Kita lihat keseluruhan ratingnya. 2 film Bego, 2 film S. Filmnya tetap bisa sebanyak ini di satu bulan kedua. Bye.